Langsung aja kita ketemu dengan Dokter Karissa Grenia. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu di sini. Sekarang IG-nya namanya Khadijah. Khadijah, benar. Kita senang banget ya. Tiap kali ketemu tuh kayak ada sesuatu gitu ya yang berbeda. Dan kali ini sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan di tahun ini yang namanya Khadijah nikah semua. Benar juga. Ya benar. Kan? Benar juga. Ya. Peggy, Khadijah juga. Teh Khadijah. Iya benar ya. Juga, gitu Masya kan. Allah. Nah mungkin bisa diceritain sedikit nih, kapan sih resmi? Iya. Tiba-tiba di postingan Instagram ada foto berdua. Foto berdua gitu ya, layarnya sama-sama warna biru. Jadi nih gitu. Iya, alhamdulillah. Soalnya kan nggak ngundang-ngundang, hanya keluarga sama teman-teman aja. Jadi ngumuminnya mungkin lewat Instagram. Kayak lebih Bakal mudah gitu udah ya. Kenapa? Udah berarti? Udah Udah semingguan ada. hari Jumat lalu tanggal 3 bulan Maret. Oh 3 Maret. Iya benar. Ini sebenarnya teman-teman kita mengundang suaminya juga, tapi suaminya malu banget gitu. Ini berusaha berbagai cara untuk menjebak beliau untuk bisa tampil di sini, tapi sepertinya memang masih malu. Dok gimana nih? Apa kabar dulu nih? Ya alhamdulillah Bang. Yang kabar terbaru tadi ya, alhamdulillah Allah masih kasih rezeki, dikasih jodoh lagi. Masya Allah. Jadi berarti kesabaran waktu itu ternyata ada hadiahnya gitu ya. Ada Masya hadiah Allah. baiknya. Kayaknya masih lama ya gitu kan. Sama anak-anak tuh juga sebenarnya sejak kejadian waktu itu udah sempet kalau digodai atau ada yang ngirim sesuatu ke rumah itu udah bilang no stranger in this family katanya gitu. Jadi kayak saya nggak boleh nikah dulu gitu kan. Anak-anak udah protek gitu ya. Iya, jaga ya. gitu. Jadi saya mikirnya, oh ntar lah mungkin kalau anak-anak udah besar kali ya, kalau masih laku juga. Gitu. Tapi Anak-anak berapa sekarang ya? 3, umur 11, umur 9, umur 5. Lumayan mengerti, ya itu dia tadi karena lumayan mengerti malah dia nggak mau ada strangers dalam rumah. Iya, paling ya itu gimana caranya memperkenalkan anak-anak ke Islam gitu ya, tapi dengan tanpa paksaan gitu kan ya, gitu supaya lebih kokoh juga akidahnya, berakarnya gitu. Jadinya tantangannya di situ sih gitu, gimana juga dengan keluarga tetap bisa harmonis gitu kan. Siapa tahu dengan keindahan Islam itulah yang mereka bikin tertarik ya. gitu Bisa sih. Tapi kalau boleh tahu, dokter tuh berarti sekarang tinggal sendiri atau tinggal bareng sama keluarga dan anak-anak tuh seperti apa? Sebelum nikah itu kan memang tinggalnya sama saya, anak-anak sama mama tadinya. Nah sejak suami udah nggak ada juga, nah itu cuman tinggalnya begitu gitu. Nah berarti bisa dibilang dokter ini kan sendirian banget ya, Iya. sebagai Single seorang muslim parent. gitu ya, sebagai seorang muslim juga gitu. Nah ini gimana nih biar istiqomah juga gitu ya, apalagi kan ya kita aja yang mungkin terlahir sebagai muslim dari lahir, terkadang lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Nah sekarang dokter yang bisa dibilang baru gitu ya, memeluk agama Islam tapi ya masih dengan keluarga yang berbeda gitu kan, istilahnya toleransinya tuh seperti apa, terus misalnya keluarga misalnya ngelihat dokter sholat seperti apa, karena kan kita ada kewajiban-kewajiban lain yang berbeda gitu. Dan sebaliknya juga sama halnya seperti itu, ibu ataupun anak-anak juga kan masih mungkin ya sesuai dengan kepercayaan mereka gitu. Nah, ini gimana nih menghadapi itu? Nah, jadi ya saya prinsipnya itu sih, kalau misalnya kita disebutkan dengan baik amal soleh kan insya Allah kita dijauhkan dari maksiat, kebatilan gitu-gitu. Jadi ya berusaha itu dari bangun pagi sampai tidur ya, kalau bisa ya ngerjakannya pikirannya amal soleh itu gimana gitu kan. Kalaupun kita ngelakukan kebaikan untuk orang tua, birrul walidain juga dalam rangka mencari pahala juga gitu kan, gitu. Dalam rangka syiar, dalam rangka dakwah gitu kan, ngajarin anak-anak apa segala macam, berusaha sabar sama anak-anak supaya mereka melihatnya kan, oh maminya masuk muslim itu justru tambah baik gitu kan, bukan kayak tambah nggak sabar gitu misalnya. Oh, iya, gitu iya, kan. benar-benar. Anak-anak gimana udah mulai belajar Islam? Alhamdulillah ya, udah diperkenalkan sih gitu Pelan-pelan ya. gitu ya. Tapi belum ini ya, tapi memang masih belum balik juga sih Iya, sebenarnya. Nah itu doanya kan waktu kemarin itu, kemarin sempat ke Tanah Suci juga itu, ya Allah pengennya gitu sebelum anak-anak balik itu udah bisa menjalankan syariat Islam dengan total lah ya, dengan kafah gitu kalau bisa gitu kan, gitu. Itu doanya sih, kemarin nggak tahu gimana caranya. Iya, gitu. kita nggak pernah tahu. Iya, terus makanya
terakhir itu ada guru saya waktu Desember itu, salah satu beliau almarhum kemarin Februari itu nyuruh saya, coba kamu puasa Daud, kan ayam wit udah, Senin Kamis udah, coba ningkat lagi puasa Daud. Belum pernah sih gitu kan, terus kalau belum pernah gimana ya, tapi ya udah sekuatnya lah, sebisanya. Alhamdulillah dari 1 Januari kemarin gitu sampai kemarin sekarang tanggal 3 jalanin? nyoba Daud ya gitu. Sampai kemarin nikah sih gitu. Yang setelah ini kan tadi ya, karena udah ada suaminya, izin ke suaminya. Puasa apa enggak gitu. Kemarin, nah ternyata alhamdulillah langsung dapat hadiahnya ya. Mungkin salah satu hadiahnya itu ya, kalau ditanya ngamalin apa gitu kan, kayaknya biasa aja sih. Cuman yang agak berbeda di tahun ini sih, saya baru ngerjakan puasa Daud gitu. Sehari puasa sehari. Walaupun beliau bermualaf, tapi sudah puasanya udah puasa Daud. Nah, tapi dok, saya juga masih penasaran ya, sebelum kita menuju ke berita bahagia ini ya. Saya masih penasaran karena kan kita pas di awal banget ketemu itu sebentar-sebentar banget kan. Pertama ketemu di Zoom. Iya. Terus kedua ketemu itu pas yang Steven ya. kan? Sebentar banget juga. Sebentar banget juga. Nah, saya juga pengen tahu gitu. Ada nggak sih dok pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak gitu mengenai apa yang sekarang dokter jalanin gitu ya? Ada nggak sih pertanyaan dari mereka seperti itu? Iya, banyak sih, banyak pertanyaan mereka gitu. Karena kan saya masih mengizinkan mereka baca yang kitab sucinya, karena di sekolahnya kan masih itu. Kadang di situ mereka baca itu, terus saya tunjukkan Al-Quran gitu kan, gitu. Jadi cerita tentang Adam dan Hawanya di sana dengan cerita Adam dan Siti Hajar dengan Al-Quran gitu. Jadi lebih luas. Terus dia kadang search jumlah penduduk agama yang terbesar di dunia, di Indonesia gitu-gitu. Mungkin hanya dengan logika berdasarkan yang terbanyak apa, mungkin itu yang benar gitu kan, mungkin hanya logika sederhana gitu sih ya kan. You know what mami, berapa jumlah penduduk yang ini gini, yang terbesar ini gini, oh iya gini, kenapa kamu cari itu? Okay. Itu banyak kan obrolan tuh lagi di jalan gitu, lagi makan yang gitu ya. banget gitu. Iya benar, lagi quality time gitu, malah yang kadang masuk ya gitu kan. Kadang saya kalau di jalan suka sambil ngomongin apa, masuk apa gitu-gitu kan. Baru di situ mereka tanya-tanya. Anak-anak kan suka yang fun ya. Kalau kita langsung dengan yang aturan gini gitu, pasti udah langsung nggak mau. Pasti pilih yang enak. Tapi dokter akhirnya kemarin ngurus umroh ya? Iya. Alhamdulillah. Pertama kali September kemarin diberangkatin sama ibunya bos di kantor. Masya Allah, iya. Terus gimana pengalaman pertama di sana? Iya, Masya Allah. Jadi datang di sana tuh hari Jumat, Mbak. Langsung ke Mekah. Oh, langsung kayak umroh ya, langsung ibadah hari itu Jumat, terus sebelum subuh udah bayangin kan, wah mau lihat Ka'bah nih hari Jumat nih gitu kan, udah excited banget gitu kan. Terus habis itu ternyata kalau di sana hari Jumat itu udah ramenya udah dari malamnya itu kan ya. Oh, iya, malam Jumat gitu. Kirain kan kita Jumat siang gitu kan, ternyata udah rame. Ternyata kita nggak boleh masuk ke bawah. Saya kira Ka'bah tuh sejajar ya sama lantai, ternyata harus turun eskalator kan ini ya. Udah ditutup jalan eskalator ke bawah gitu, karena katanya udah full nggak bisa. Sedih banget, dari yang excited banget, masa sih pertama kali nggak lihat Ka'bah gitu kan, cuman boleh di atas doang gitu. Astagfirullahaladzim, pada di rombongan udah pada sedih, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba ada yang bukain untuk bisa silakan rombongan kita masuk ke bawah. Oh, langsung lihat Ka'bah gitu kan, langsung saya syahadat lagi gitu kan. Melihat Ka'bah saya langsung syahadat lagi gitu kan. Sama ya Allah, makasih ya dari orang di dunia ini, ya Allah pilih saya untuk bisa kesini lagi ngelihat ini gitu kan gitu. Terus yang selama ini saya ngelihat di tempat sekarang nggak nunduk kan pas sholatnya gini gitu ya. Jadi Masya Allah, itu sih yang dikangenin sekarang kan, itu pas menunjuk ini kayak udah bayangin Ka'bah yang sebenarnya gitu. Terus sempet sih baru awal-awal tuh kan rebutan gitu ya Mbak. Sempet sampai hotel saya gini, duh ini kayak it's not my thing gitu, kayak aku tuh nggak bisa rebutan gitu, kayak orangnya tuh bisa, kenapa orang Islam suka kesini ya balik-balik lagi. Itu hari pertama udah begitu, langsung aku sholat tobat, astagfirullahaladzim, aku mikir apa ya gitu kan. Sedangkan doa Nabi Ibrahim kan untuk menambatkan hati kita ya untuk kembali ke situ. Kok aku malah rasanya kok aku nggak bisa nih kayaknya rebutan gitu kan. Ngelihat Hajar Aswad aja kayaknya rebut-rebutan kan, nggak kelihatan, silvernya aja ngintip-ngintip itu susah liatnya gitu, karena aku tuh orang gede-gede kan. Ternyata Mbak di hari terakhir di Mekah itu
Allah izinin saya nyium Hajar Aswad, nyium Rukun Yamani gitu dengan cara yang susah ya gitu kan, maksudnya susah banget yang kayak saya pikir nggak mungkin, malah di rombongan itu mungkin saya sama oma yang lagi saya jagain aja ada ibu-ibu Yang umur bisa. yang bisa masuk nyium, nyium Hajar Aswad. Kalau nyium langsung. Iya nyium. Ya, itu saya cuman oma, ini omanya jadi dia tekad bulat ya untuk oma jangan, kan saya malah jagain kan takutnya ada apa-apa. Jadi selalu saya gandeng terus, lagi ngantri di Hajar Ismail saya iniin gitu kan. Setiap berpisah ya oma kemana gitu-gitu. Terus ini udah oma jangan oma penuh oma saya bilang Iya, gitu. Tiba-tiba gak tau gimana udah kegencet-gencet, udah zikir tuh tinggal la ilaha illallah gitu ya, takut nafas terakhir gitu kan. Udah kegencet banget, oma aku udah gak kuat, aku udah gelap, aku bilang gitu kan. Tahu-tahu udah di depan Hajar Aswad, terus saya lompat karena kakinya ketek-ketek gitu ya. Saya baru tahu ada miringnya itu ya, kirain lurus. Itu jadi kaki ketekuk-tekuk gitu kan, nggak nyampe. Saya loncat ini nggak kena. Ya Allah, masa udah di depan ini masih nggak cium gitu. Aku dosanya apa? Astagfirullahaladzim gitu. Nyoba 2 kali nggak nyampe lagi. Yang ketiga kali langsung gitu. Alhamdulillah gitu kan, mikirnya udah lihat apa batu surga ya gitu kan, insya Allah nggak pulangnya nggak salah alamat gitu. Cuman begitu aja, terus udah keluar ciput pun hilang. Ini nggak kebuka, ciput hilang. Itu emang nggak ada yang tahu, bener-bener kita nggak ada yang tahu kalau dari situ. Keluarnya lagi gimana ya, kan udah kegencet gitu. Arusnya kan begini ya, ada 2 orang Indonesia tuh nolongin keluar gitu kan. Sudah, terus saya oma alhamdulillah ya kita sempet ya oma Hajar Aswad kayak begitu kan, alhamdulillah sholat fardu kita di sini terus ya oma. Kayak Allah nggak mau bikin kita puas jumawa gitu ya. Saya nengok ke sebelah kiri ada ibu-ibu kan, kayaknya orang Indonesia. Saya tegur, ibu dari mana? Dari Medan. Oh iya, udah hari keberapa? Saya dari Madinah, ini hari pertama di Mekah. Ibu udah ngapain aja? Saya udah cium Hajar Aswad 4 kali. Udah lebih tua 4 kali hari pertama kan. Saya kan langsung nengok oma. Padahal tadi masih bersyukur ya gitu, tapi kayaknya Allah nggak mau bikin puas kan. Udah, terus habis itu, oh iya ibu nginep di hotel mana gitu kan. Saya itikaf di masjid. Aduh, nengok lagi kayak malu gitu ya, kayak tadi besok kita lebih ngejus lagi oma kalau kesini. Saya gitu. Tinggal Kayak di itu masjid yang tuh, Allah. Iya, oma nggak lapar, nggak pulang kan, kita pulang ke hotel makan dulu ya. Gitu enggak, saya minum zam-zam terus sering dikasih kurma sama orang itu. termasuk salah satu juga selain itu juga yang berdoa ya di Jawa Rohma itu kan untuk ini gitu. Untuk ya Allah bisa mudah-mudahan bisa kembali ke sini bersama imam ya, bersama keluarga, mama, adik-adik, anak-anak. Saya doanya itu doang waktu di sana, nggak ada minta yang lain. Itu belum ketemu siapa calon imamnya itu belum. Kalau taruh kan sering dikenalin sama orang ya Mas Ari. Cuma kan dia gitu ada yang nggak apa-apa jadi istri kedua gitu-gitu. Ada yang nggak mau, kamu beres dulu, anak-anakmu harus jelas Islam dulu biar anakku nggak terkontaminasi gitu kan. Ada yang ini yang bedanya 15 tahun lebih tua, ada yang 8 tahun lebih muda, macam-macam gitu ya. Gitu, tapi kan nggak tahu yang mana gitu kan. Kalau sekedar kenal aja ya udah gitu kan. Tapi nggak ada yang sampai akhirnya saya bawa ke keluarga, nggak ada. Baru terakhir itu. Membahagiakan pasti kita pengen share kan, apalagi pulang ke rumah yang emang ada keluarga kita. Nah di situ dokter gimana gitu, bisa sharing nggak sih kayak, aduh aku seneng banget tuh ngeliat abang, aku bisa cium Hajar Aswad dan sebagainya, tuh cerita nggak sih sama keluarga? Iya itu aku tuh di rumah bener-bener tuh jaga banget gitu ya, sampai mau berangkatnya aja nih belum baliknya ya, mau berangkat itu saya udah pesan itu kan taksi online kan gitu, terus sampai taksi online bilang, Bu ini nggak ada yang ikut, ibu sendirian doang katanya gitu kan. Gitu, iya pak gitu, maksudnya saya kan pulang jadi kosong gitu kan, kalau ada keluarga kan bisa nganterin balik lagi gitu. Nggak ada pak gitu. Tiba-tiba anak saya yang pertama bilang, mami kita boleh antar? Boleh banget lah, boleh, saya bilang gitu. Gitu waktu saya bilang boleh banget itu, terus ya jadi agak delay gitu-gitu. Dan itu masya Allah ya, saya itu berangkat kan harus ninggalin biaya gitu-gitu di rumah gitu kan, biarin mama tenang gitu ya. Sempat mama bilang, Kak jangan lupa isiin listrik gitu ya. Gitu tiba-tiba saya mau ngisi e-commerce itu ya, pakai m-commerce itu, listrik nggak ada, uangnya nggak ada. Tapi saya bilang iya mah, dia bilang gitu. Waduh gimana ya, tapi saya udah tenang aja sambil makan malam, terus habis terima pasien tiba-tiba ada yang kirim uang ke rumah. $500. Hah? Untuk apa?
buat kamu bekal umroh. Padahal saya nggak bilang ke beliau kalau saya mau berangkat umroh. Dikasih ini buat bekal umroh, nggak tahu mungkin dengar dari siapa. Udah. Terus yang tadi anak terlambat kan karena anak-anak baru siap-siap gitu kan. Tiba-tiba ada ibu dari Bintaro gitu nganterin uang dari netizen 2,5 juta. Kan ditransfer aja Bu, nggak usah dianterin. Saya bilang gitu. Enggak, katanya biar dokter Ica nggak repot, ambil lagi ke bank. Diambilin tunai 2,5 juta. Jadi saya itu kayak sama Allah mau dibikin kamu fokus ibadah gitu kan. Itu uang semua saya tinggal di rumah supaya tenang gitu kan anak-anak gitu. Di sana emang udah niat nggak belanja gitu-gitu kan karena udah umroh pertama kan gitu. Jadi saya nggak belanja baju bener-bener orang suruh bilang 4 aja 5 aja gitu. Saya bener-bener bawa 9 karena 9 hari kayak gitu karena niatnya udah. Jadi nggak tahu mana-mana, cuma tahu hotel masjid nggak pernah. Cuma sama terakhir yang travel ada nawarin di grup gitu kan, mau nitip kurma gini ya udah pesan yang di travel doang. Bahkan beli tasbih gitu ya, kenang-kenangan dari sana pun enggak. Itu anak-anak pas lagi payung Madinah dibuka itu saya video call, nah lihat nak, aku bilang gitu, atau ceritain. Terus aku cerita, iya ini terus pulang kan bawa barang-barang gitu, mama itu kan seneng banget, ih bisnisnya beda ya kata itu. Banyak mana tanah abang juga banyak, aku bilang gitu. Beda katanya si mama. Ini terus ini kurma apa favoritnya Rasulullah kan bawain kurma ajwa gitu. Masuk dari situ Zam-Zam. Ini aku bawain Zam-Zam. Ini sesuai niat peminumnya gitu kan. Mama mau niatin buat sakit, buat apa. Masuknya kita dari tibun-tibun Nabawi gitu sih biasanya. Dan mama sekarang senang kurma, senang air Zam-Zam. Boleh nggak malah dia yang sibuk bagi itu ibu itu sakit, ibu ini sakit. Dituang-tuangin ke botol-botol kecil. Beliau yang ngirimin. Langsung selesai hari itu pembagian oleh-oleh. Habis semua langsung kan. Ini yang belum punya anak kan yang kurma muda tuh. Yang ini udah diambil. Udah tahu ini siapa yang butuh ini kurma muda dikasih ke yang nggak punya. Ini katanya bagus mah buat yang nggak punya anak gitu. Waduh. Dan aku masuknya dari gitu-gitu ya. Masuk ada yang nggak mau sama sekali kan terima sih. Dan udah kamu tenang aja di sana gitu, fokus ibadah aja gitu, anak-anak aman gitu. Anak-anak biasanya kan yang kecil kan maunya tidur bareng gitu kan, itu nggak nyariin, nggak nangis katanya. Padahal sampai rumah kan pulang telat aja dicariin gitu kan. Soalnya masih ada yang umur 5 tahun kan, masih ya itu yang 5 tahun banget gitu ya. Itu alhamdulillah. Iya. Aduh, Gimana kalau ada kesempatan lagi ke sana mau lagi? Insya Allah tanggal 12 Maret sama suami. Dengan doa ya. Insya Allah. Baru kemarin minta datang sama Iman gitu ya. Terus sama Nafi juga insya Allah. Doa yang Kan kemarin datang nggak belum sama mahram gitu kan. Mudah-mudahan datang sini haji apa gitu-gitu udah sama mahram. Aduh, ini dia kita tuh ngiri banget ya. Kalau saya dengar cita-cita kayak gitu ya Allah ngiri banget gitu. Kadang ya bener ya. Saya kita ngeliat nih orang kok bisa sih dia apa nyam Hajar Aswad gitu ya. Terus ada juga cerita udah di depan kok aku belum bisa, aku nggak ada dosa apa sih gitu kan. Karena kan kita juga kalau misalnya dengar di situ ya Allah aku juga pengen gitu. Nikmatnya tuh beda ya memang. Kalau udah pernah sekali ke sana berasa apal ya. Berasa apal kayak ke sana gitu, kayaknya di sini posisi gitu berasa apal. Tapi kalau kita ngomong apa suka nyasar. Benar-benar gitu. kita nggak pernah nggak boleh itu dia nggak boleh juga. Tapi kayaknya kalau kita udah sekali ke sana itu kayak waktu di Jakarta kayak ke sana kayak deket, kayak baru kemarin gitu. kayak familiar gitu kan. Masya Allah. Emang kan tuh ya selalu ngangenin. Ya walaupun kita mau berkali-kali, makanya kadang dulu tuh kayak berpikir bahwa ya udahlah cukup sekali gitu ya. Tapi ternyata pas kita nyobain udah kesana tuh kayak emang pengen pulang lagi, kayak ada kerinduan sendiri gitu ya. Berkat doa Nabi Ibrahim tadi ditambahkan. Itu tempat yang paling dikunjungi paling banyak orang di dunia kan itu ya. Anak-anak nanya juga ngapain sih man muter-muter di situ. Udah itu kalau ditarik porosnya itu nyambung ke poros yang di Baitul Makmur gitu-gitu kan ada di heaven. Saya bilang gitu-gitu aja. Oh iya, katanya ya malaikat juga lagi sama kayak Itu kita. planet juga kan sama Galaksi kan muter saya juga. bilang itu gitu kirain muter-muter ngapain gitu kan.
sempat jadi pertanyaan juga. Tapi emang mereka harus dibawa ke logik ya, waktu itu dibuat kayak saya gitu. Iya. Ini menarik nih, Nak. Sampai ketemu sama Mas Muhammad. Suami. Mas Muhammad. Sebenarnya ini teman lama sih gitu. Udah kenal lama. Jadi saya kan tugas di DKI ya. Pemprov DKI, beliau juga di DKI, tapi saya di Dinas Kesehatan, beliau di Citata bagian pengawasan bangunan gitu-gitu. Karena beliau arsitek kan latar belakang kesehatan itu latar belakang pendidikannya gitu. Jadinya ada satu grup gitu di Pemprov DKI Jakarta Runners. Jadi isinya yang suka lari. Beliau masuk duluan tuh kalau nggak salah 2018, saya baru 2019 masuknya gitu. Tapi ya sepanjang olahraga kan ya olahraga doang yang dibahas gitu ya, nggak pernah bahas lain gitu. Bahkan nggak tahu kalau beliau duda juga nggak tahu gitu. Terus beliau tuh kayak diem gitu orangnya, jadinya ya nggak berani juga mau negor duluan juga kan nggak berani kayak gitu. Terus karena beliau istrinya sudah meninggal dari 2018 itu. Udah lama gitu, tahu gitu beliau mau lagi dikenal-kenalin sama orang gitu kan, suka dikenal-kenalin. Terus habis itu tahu juga beliau nyarinya sebenarnya yang nggak punya anak atau yang nggak bisa punya anak gitu kan. Terus malah saya jadi berpikir wah aman kan saya punya anak, jadi nggak masuk hitungan, nggak masuk hitungan. Jadi ya teman-teman aja, deket-deket aja kalau lagi ada acara kayak gitu-gitu. Jadi nggak kepikiran sama sekali sebenarnya. Berarti saling kenal, maksudnya Udah bersama, kenal, iya. Udah kayak temen aja berarti. Ya ada satu grup lah, ada satu grupnya kan yang Pemprov DKI itu gitu. Teman ya hanya sebatas kalau ada acara, udah urusan lah gitu. Baru gitu. Terakhir kemarin kan sempat diundang Desungkar. Bulan Januari Desungkar itu saya juga nggak sadar sih pakai cincin tuh sebelah kanan, cincin biasa, cincin sendiri gitu. Nah beliau udah lama nggak komunikasi lama, tiba-tiba ya itu WA bilang katanya saya lihat di Desungkar itu apa kamu udah ada cincin ya di jari manis, sudah nikah ya katanya gitu. Mancing ya. Mancing banget Semoga sama ya gitu kan. Enggak, itu cincin sendiri, cuman dikira itu lagi longgar. Jadi saya pindahin ke kanan kan lebih gendut. Jadi lebih nyangkut gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi gitu. Kalau belum nikah gitu kan. Bisa nggak silaturahim ketemu gitu kan. Terus nggak bisa, saya anak-anak ada glamping gitu kan, hari Sabtu Minggu ya glamping gitu. Kalau nggak salah baru ketemu hari Seninnya apa kalau nggak salah itu ngajak mama ketemu sama mama, tapi ngajak makan sama mama bilang udah makan gitu kata mama saya, nggak usah kalian aja gitu. Nah makan saya pikir juga kayak biasa aja gitu. Terus saya malah cerita saya lagi ta'aruf nih sama ada orang gitu, saya sebut-sebut gitu. Karena emang sekesur itu juga sama dia gitu ya. Kan dia ada naik karena udah lama nggak ini kan. Terus gimana kan ya enggak, ini lagi ada terakhir tuh dikenalin sama ini apa, ada bos gitu kan, kenalin sama ini, mau lihat fotonya enggak, saya bilang gitu. Oh iya gitu. Terus habis itu oh iya, terus terakhir dia ngomong gitu, baru dia ngomong aku kan kayak udah pernah ketemu sosok seperti kamu katanya gitu, tapi aku kok malah deket dikenalinnya sama orang yang standarnya beda sama kamu, kenapa aku nggak sama kamu aja ya katanya gitu. Aduh. Terus saya bilang tapi sama kamu kan belum ada tanggalnya, saya bilang gitu. Kalau ini udah ada plan A, plan B, plan C gitu kan urusan saya tuh ribet banyak. Saya tuh tiap taruh selalu bilang, PR saya masih banyak banget, anak saya gini, orang keluarga saya begini kan. Dikasih tahu semua gitu ya. Pokoknya yang terburuknya saya selalu kasih case terburuknya gitu. Terus saya bilang, sama kamu juga nggak ada tanggal. Ya udah sebelum Ramadan aja. Nggak bisa, saya tanggal 12 tuh udah dibikinin paket umroh gitu kan sama travel kan, terus ke Dubai gitu 11 hari. Saya bilang gitu, ya udah sebelum umroh katanya gitu kan. Saya langsung berhenti makan. Tadinya lagi makan, saya taruh sendoknya, kayaknya serius. Terus taunya beliau tuh orangnya kayak lucu gitu-gitu aja, tiba-tiba kayak nahan air mata ya, gini-gini ke atas-atas terus gitu, serius gitu mukanya. Saya yang ketawa-ketawa gitu, tapi dianya kayak serius, terus matanya kayak nahan air mata gitu ke atas terus gitu. Terus berarti tinggal tanggal 3, tanggal 10 ya katanya, hari Jumat. Bener gitu. Karena saya bilang tadi sama kamu nggak ada tanggalnya gitu. Terus berarti hari Jumat tanggal 3 tanggal 10. Ini beneran ya, saya bilang gitu. Gitu. Iya beneran kata dia gitu. Ya besok aku nyari ke masjid ya yang boleh katanya gitu. Terus pulang langsung ngomong, nanti kalau ada mama aku langsung ngomong ya ke mama gitu. Aduh, ya udah coba aja. Saya mikir gitu ya, kalau emang mama boleh gitu kan.
ada ngomong kali sama mama berapa kali, 5 kali nanya kali, boleh nggak Oma, jadinya boleh nggak Oma, 5 kali nggak dijawab sama si Oma, dibawa lagi ngomong apa sampai akhirnya terakhir mama ya udah gitu. Oh ya langsung hari itu langsung ngobrol tuh tanggal berapa? Itu mungkin di awal ke pertengahan Februari, karena saya ada kumpul keluarga berdua itu 11 Februari Mas, saya ingatnya 11 Februari itu hari Sabtu. Hari Kamisnya saya baru ketemu sama keluarga internal, adik-adik, ipar gitu, mama gitu kan. Terus hari Jumat baru ngomong ke anak-anak. Jadi itu emang waktu di cepet banget sampai ya akad kemarin tanggal 3 berarti nggak nyampe sebulan. Gitu. Tapi proses-prosesnya gimana? Tambah lagi kan anak-anak udah di awal kan udah bilang pokoknya kita nggak mau ada stranger di situ. Dia kan kayak udah menggarisbawahi bahwa udah mama mendingan sendiri aja, mendingan sama mereka aja gitu kan. Nah, ini memperkenalkan bahwa akan ada imam baru yang which is itu akan jadi bapaknya mereka juga gitu, itu gimana? Iya, itu saya pakai dari yang dia ngomong ke mama aja saya udah ya ampun ini kok serius ya, kok ini beneran ya gitu kan. Gimana ya ini nanti ke adik-adik gitu kan. Satu yang saya khawatirkan kan soal agama, siapa tahu diizinkan tapi nanti anak-anak harus tetap gimana gitu kan. Terus alhamdulillah tiba-tiba ya itu keluarga bisa berkata bahwa ya legowo untuk anak-anak akhirnya nanti bisa ikut sama saya gitu. Yang saya pikir kayaknya itu yang paling sulit kan, mungkin ya udah kamu boleh nikah tapi anak-anak tetap ini gitu. Sampai adik ipar saya bisa bilang ke mama gitu, Ma, Kak Ica tuh yang kasihan loh, dia sendirian loh sebenarnya gitu, kita harus legowo kalau anak-anak ikut Kak Ica gitu. Saya juga waktu itu bilang gitu, ya kayak adik-adik saya kan pasti pengen anak-anaknya juga seiman kan, begitu juga saya. Terus mama sempat bilang, tapi aku nggak mau cucuku tertekan, katanya dipaksa gitu. Kalau mau paksa aku dari 2020 aku udah bikin mereka langsung Islam sama saya gitu kan. Tapi kan ini 3 tahun berjalan kan gitu, bukan waktu yang sebentar ya gitu kan. Aku nggak paksain kok, aku bilang gitu. Ini juga nanti sama beliau juga nggak akan langsung kalau nggak sholat langsung diapain misalnya gitu kan, juga enggak gitu kan gitu. Alhamdulillah itu. Terus besoknya, besok ketemu sama keluarga, belum ngomong sama anak-anak gitu kan. Pada Isya tuh saya sholat, terus habis saya kumpulin anak-anak gitu. Mama ngomong gitu kan, ada yang propose mami, aku bilang gitu. Dia pengen make me happy, make you happy, aku bilang gitu. Cuman sederhana gitu aja. Terus habis itu, boleh nggak? Aku bilang gitu. Siapa mami gitu kan. Terus aku belum jelasin nyebut nama. Nah iya ada teman aku, anaknya 7. Iya mau 7 sibling gitu. Terus aku kan kaget, kok happy? Kata kamu, aku nggak boleh ada stranger in this family. No, it's not stranger, mami, it's your friend, kata dia gitu. Terus mama saya kan mungkin denger heboh-heboh gitu, buka pintu kan. Kenapa? Aku udah ngomong mah. Terus gak apa-apa. Langsung pelukan gitu. Aduh, langsung lega banget. Yang sama adik-adik aja udah alhamdulillah gitu kan. Yang kayak kita mikir ribet-ribet banget gitu kan ya. Ternyata ya memang harus selalu husnuzon billah sama Allah tuh bener banget ya gitu kan. Ternyata mungkin yang kita khawatirkan gak pernah terjadi. Malah yang kita harapkan terjadi dengan gitu aja gitu kan. Kadang kita udah mikir, gak jadi deh, nanti gini gitu. Ternyata suruh ngelangkah dulu gitu kan. Iya, besoknya ketemu keluarga udah yang langsung akur banget, ngeblend banget gitu. Padahal baru pertama ketemu kan sama keluarga kakak-kakaknya suami gitu kan. Suami itu 8 bersaudara orang Padang. Nah ini kakak-kakak perempuan 2 laki ya gitu. Terus anak-anak sama anaknya ini gimana? Iya juga sama ya. Alhamdulillah kan ada 2 pasang yang umurnya sama. Umur 11 tuh sama, umur 5 sama. Jadi mereka tuh udah langsung banget. Abis akad itu pagi, siang itu kami langsung ke Jogja. Nginep di hotel, baru di hotel doang. Honeymoon tapi rame-rame. Oh gitu ya, bertujuh langsung. Itu udah juga kita maksudnya cek ombak ya, cek ombak. Alhamdulillah nggak ada yang nangis, nggak ada yang berantem kan, nggak ada yang sakit. Itu udah alhamdulillah banget gitu kan, lancar gitu Mbak, sampai terakhir nggak bawa mbak kan, saya nggak bawa mbak gitu, tapi mereka ini kompak banget. Terus sempet kan, mami mau tidur sama kamu, yang paling kecil kan, Surya ini lagi parents sama parents. Karena saya lagi ada meeting penting. Seru banget. Iya gitu, tapi ya alhamdulillah gitu bisa ngeblend gitu sih, yang kita nggak ngira ya, pikir kan masih nanti bertahap. Kita udah mikir yang resiko-resikonya, nanti kalaupun belum ini nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa, maksudnya kita kan pelan-pelan ya gini-gini gitu. Oh tapi memang
dari awal itu semua udah dibicarain ya, maksudnya Iya. dari suami bawa 4 gitu ya, dari Iya. dokter juga bawa 3 sampai gitu. keuangan, harta itu kan dibahas dibahas di di depan. awal semua. Iya, karena kan ya beliau kan mungkin punya pengalaman juga gitu-gitu, sempat sih, maksudnya kan kita pokoknya semua selesaikan dengan hukum Islam kayak gitu-gitu gitu. Itu ya, kalau saya udah tahu ilmunya Enak udah gitu enak kan, gitu ya. Jadi apa balik ke situ lagi Iya, gitu kan, nanti benar. saya Pernah nggak sebagai ini sebelumnya? apa ya, ini ekstranya karena itu ya, tadi udah ada dalam iman Islam itu sih yang bikin beda gitu kan. Mungkin sama-sama menikah lagi, itunya mungkin mirip ya, maksudnya udah ada pasangan gitu kan, tapi ya itu tadi jadi dibawanya semua ke ibadah gitu kan. Jadi saya tuh sering ngeliat di Instagram beliau tuh kurikulumnya itu anaknya tuh suruh ngafalin Quran, maghrib mengaji gitu-gitu, yang gitu-gitu. Jadi aduh, waktu dulu ya berpikir ih keren banget, tapi dulu nggak tahu kalau beliau tuh Waktu udah bakal jadi jadi- nggak ada istrinya. Saya pikir hebat banget istrinya bisa. Iya. Ternyata nggak ada istrinya. Dan gak nyangka dia imamku selanjutnya gitu ya, nggak tahu. Iya, maksudnya kita kan, waduh enak banget itu kedengeran sama Allah kali ya. Bener. Waduh. Beliau termasuk waktu umroh itu beliau nitip doa kan, teman-teman pada nitip doa tuh, saya sampai bawa satu notos tuh sampai penuh titipan doa orang-orang kan, saya salin kan yang di WA tuh, saya salin di buku, takutnya pakai Iya. WA HP kan nggak ini, termasuk beliau sebenarnya minta ibu sambung terbaik buat anak-anak. Tapi beliau sebenarnya lagi deket sama orang lain, mungkin lagi ta'aruf juga dengan orang-orang lain, memang lagi sama orang-orang lain sih sama, gitu. ya, juga. Menarik apa ya, kemarin itu pertama kali saya ke rumahnya untuk apa namanya ya, masuk kamar tidur gitu kan. Terus ya udah ditunjukin kan, ternyata rapi banget gitu ya, udah ada space-nya gitu ya. Ini tas kamu taruh di mana? Di sini aja. Jangan, itu udah tempat ini kamu di sini aja ya. Udah, buku kamu di sini aja ya. Ya buku saya banyak. Enggak, segini aja, lainnya kasih orang aja. Gak mau banyak barang. Ya kecil banget. Bukunya kecil banget gitu ya. Ya udah, kayaknya nggak tega gitu kan. Saya dikasih rak tambah 2 lagi, jadi cuma tapi kecil-kecil juga. Terus masuk kamar mandi. Ini sabun buat mandi pagi, ini buat mandi malam, ini buat habis olahraga. Ada 3 beda-beda. sabun. Baru tahu. Itu kalau saya, kata dia gitu. Saya aja yang perempuan mandinya kayak satu jenis aja. Dan itu dia karena dia katanya dia pelupa, jadi barangnya kalau udah di situ lagi. Jadi ini space ini space ini space ini gitu. Nah, kalau anak-anak dari beliau gimana? Lebih gampang anak beliau, karena kan kalau saya kalau taruh sama orang, saya belum pernah kenalin ke keluarga saya. Biasanya saya masuk ke keluarganya yang laki dulu, mereka bisa terima saya. Pas setiap ngomong ke mama, sering mentoknya di mama. Terus saya lanjutin ke anak-anak, nggak ada yang saya lanjutin ke anak-anak. Oh, jadi nggak pernah Nah, itu gitu ya? Kalau beliau kebalikannya, karena tadi nyarinya kan udah ibu sambung, jadi selalu langsung dikenalin ke anak-anak kan. Kira-kira Terus anak orang tua cakep beliau apa udah nggak ada. Jadi langsung kenalinnya ke anak-anak. Jadi anak-anaknya tuh kayak udah kenal ibu ini, bunda ini, umi ini. Malah kayak ya udah yang Abi happy aja. Oh, udah ada terselari gitu Iya, ya? jadi saya masuknya ke sana malah lebih gampang sih. Gitu. Kalau anak-anak dengan ayahnya apa ini? Nah, masuknya dari itu kan, anak-anak mulai preteen tuh ya, pengen kamar sendiri gitu-gitu. Masuknya dari itu. Nanti kamu udah disiapin kamar di sana, kamu boleh desain sendiri, nanti Abi yang wujudkan desainnya. Masuknya dari Hal-hal yang mereka gitu suka sih. gitu ya, bener-bener. Terus nanti iya, kalau tadi kan kemarin aku waktu bilang boleh nggak mami nikah lagi, kan dibilang nggak boleh. Ya udah, tapi kalau nggak boleh berarti nggak apa-apa ya, kita nggak bisa keluar negeri gitu kan. Aku kan single parent, aku nggak punya uang banyak, gue bilang gitu. Gitu. Nggak apa-apa, nggak usah keluar negeri, nggak apa-apa lah tadi gitu kan. Asal karena tadi nggak boleh stranger kan, nggak boleh minta barang mahal-mahal. Aku bilang gitu, aku nggak ada uangnya. Aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa mami, it's okay, it's fine gitu. Pas ini ya nanti berarti nggak bisa keluar negeri ya. Iming-imingnya. Tapi nggak tahu ya, doa kita kan Iya. insya Allah ya dijabah ya Allah. Iya gitu sih, kemarin tuh kayak gitu. Sebenarnya udah sempat menatanya gitu. Ini rasanya kayak lagi kita dengerin indahnya jatuh cinta gitu ya. Walaupun ini bukan yang pertama, tapi rasa keseruannya seru banget ya, maksudnya. Tetap berasa ya. Ta'aruf anak dengan orang tua dengan anak, bagaimana menyambungkan dua keluarga gitu ya. Kalau dulu aja kan mungkin cuma kita berdua aja kan, laki-lakinya sama perempuannya, Belum ada paling
keluarga, orang tua apa segala macam. Kok ini kan anak-anak gitu ya, sosok yang udah deket banget sama kita, dan kadang mereka bisa terima atau enggak tuh itu punya peranan penting banget gitu. Sekali mereka bilang enggak aja, pasti kita kepikiran juga, aduh nggak mungkin nih mau ngejalanin, anak-anak nggak setuju apa. Iya, seru banget. Jadi anakku kan doa masih begini kan, di depannya suami gitu kan, terus suamiku gini. Kok doanya masih gini. Terus ya udah, terus pas lagi di bandara dia duduk sebelahnya anakku kan yang kecil kan, ayo mau take off kan, zikir dulu gitu kan, dia bingung zikir gitu, astagfirullahaladzim aja katanya gitu kan. Terus anak tangannya kan begini kan, gini tangannya gitu, dia kan gini, terus aja astagfirullahaladzim, maskernya kan gerak-gerak tapi nggak tahu kan ngomong apa gitu kan. Tadi dia udah gini, udah mau berangkat tuh ya doa dulu tuh dia begini lama gitu kan. Terus sebenarnya dia gini doanya gitu kan, terus habis itu zikir aja astagfirullahaladzim gitu, nanti bismillah pas mau berangkat. Terus dibuka sama suamiku, dibuka gini, terus dia udah bener nyebut astagfirullahaladzim. Sudah gitu sih, kan belum bisa ngafal doa panjang, jadi cuman kalau mau mulai bismillahirrahmanirrahim, pas sudah sampai landing alhamdulillah gitu, yang sederhana gitu sih, masih gitu dibiasain gitu kan, salam assalamualaikum gitu gitu pas baru kalau good night bisa gitu assalamualaikum gitu ya. Ikhtiarnya itu sih kita bawanya kan ke ibadah tadi ya, ini kan pernikahan rumah tangga kan ibadah terpanjang.